Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dan saya sangat bersyukur kali ini bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Terima kasih juga bagi yang sudah tekan tanda subscribe, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Dan saya sangat bersyukur melalui video ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Walaupun kita berjauhan, kita bisa saling terus berbagi tentang khasanah budaya yang ada di Nusantara, itu teman-teman ya. Dan saya akan terus membuat video ini, semoga diberikan kelancaran. Itu semua berkat doa dari teman-teman. Dan tidak lupa saya minta support dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe yang belum subscribe ya, juga tekan tanda like, komentar yang sifatnya membangun, juga tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi, agar teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru yang akan diupload di channel Jelajah Supranatural ini. Dan saya mohon maaf, ini saya memang bikin jeda, jadi tidak seperti di channel satunya, channel Fitro Pamungkas itu tentang weton-weton dan lain-lain, itu setiap hari akan diupload. Namun di channel Jelajah Supranatural ini akan kita jeda-jeda, jadi ada jeda waktu biar teman-teman menonton video itu bisa betul-betul dipahami, karena ini akan mengulas tentang pusaka-pusaka warisan leluhur. Juga nanti kita akan sekali-sekali akan ke lapangan lagi, kita akan jelajah lagi, itu ya sahabat. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman jelajah supranatural dimanapun Anda berada, saya akan menceritakan tentang sejarah sebuah keris, sebilah keris yang sangat luar biasa ya, sebilah keris yang mampu membuat kerajaan yang ada di Jawa termasyhur dan sangat luar biasa ya teman-teman. Dan saya bercerita keris nanti itu berdasarkan ini kitab ini teman-teman ya, buku Babat Tanah Jawa ya, buku Babat Tanah Jawa. Di sini ini menceritakan tentang dimulai dari Nabi Adam ya, asal muasal tanah Jawa sampai runtuhnya Mataram teman-teman ya, sampai runtuhnya Mataram. Di sini ada 438 halaman ya. Jadi ini nanti akan terus saya kupas di sini teman-teman. Saya akan ceritakan kepada sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, yang tidak usah memiliki buku seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal nyimak video-video terbaru yang akan diupload di channel Jelajah Supranatural ini. Nah, di sini saya akan menceritakan kepada sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, itu tentang sebilah keris, yaitu keris Empu Gandring. Nah, bagaimana? Apa sebenarnya keris Empu Gandring itu? Dan siapa pemiliknya? Pada zaman dahulu, teman-teman, itu diceritakan bahwasanya di daerah Jawa Timur, tepatnya di, kalau sekarang Kota Malang ya teman-teman ya, itu belum ada kerajaan di sana. Jadi masih masih aku. Kalau zaman sekarang aku itu apa ya, saya kurang begitu memahami, karena tidak diceritakan di dalam kitab ini teman-teman ya. Saat itu akunya yaitu aku Tunggul Ametung. Jadi akunya ini Tunggul Ametung, dan memiliki seorang istri yang sangat cantik jelita, yaitu bernama Ken Dedes. Nah teman-teman ya, pada suatu ketika
Di sini diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda desa, yaitu di daerah Malang, di daerah Singosari sana. Itu seorang pemuda yang sangat nakal, berandalan, yaitu bernama Ken Arok. Nah, Ken Arok ini teman-teman, dia ini diasuh oleh seorang maling, kecu, perampok, jadi begal. Jadi pekerjaannya dia ikut orang tua asuhnya itu membegal, mencuri, dan berbuat perbuatan yang betul-betul tidak baik. Itulah pekerjaan dari Ken Arok ini masa mudanya. Dan pada satu kesempatan di aku tersebut itu, di situ ada penerimaan prajurit. Nah, berjalanlah Ken Arok ini menuju ke tempatnya Tunggul Ametung tersebut, teman-teman. Nah, sewaktu dia melamar jadi prajurit dan dites secara kanuragannya, maka Ken Arok ini diterima menjadi prajurit di tempatnya Tunggul Ametung. Selain Ken Arok ini menjadi prajurit, dia juga memelihara kuda. Nah, singkat cerita, Ken Arok melihat Ken Dedes yang sedang mandi di Keputren, dan tidak sengaja kain yang dipakai oleh Ken Dedes tersingkap. Lalu Ken Arok melihatnya, dan di betis daripada Ken Dedes tersebut itu bersinar. Karena melihat sinar tersebut, maka Ken Arok penasaran. Lalu Ken Arok izin kepada junjungannya, yaitu Tunggul Ametung, untuk pulang ke desanya dan bertanya kepada orang tua angkatnya atau sekaligus gurunya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ada seorang wanita kok betisnya itu bisa menyala? Lalu gurunya bercerita, itu adalah Ken Dedes. Siapapun yang memperistri Ken Dedes, maka dia akan mendapatkan pangkat dan derajat yang tinggi. Karena apa? Karena Ken Dedes lah yang akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Itu teman-teman ya. Nah, karena sering berpapasan dan sering bertemu, maka Ken Arok ada rasa senang, ada rasa cinta kepada Ken Dedes tersebut. Dan Ken Arok tahu bahwasanya Tunggul Ametung adalah seorang aku yang sangat sakti mandraguna, tidak mempan oleh senjata tajam. Dia memiliki ilmu kanuragan yang tingkat tinggi. Nah, bagaimana cara Ken Arok menyingkirkan Tunggul Ametung tersebut? Di sini Ken Arok berpikir keras di sini, teman-teman. Lalu karena Ken Arok sudah menemukan cara, ini harus dibunuh dengan pusaka yang ampuh, dengan pusaka yang sakti, yaitu pusaka tersebut harus dibuat oleh empu yang sakti juga. Maka berangkatlah Ken Arok untuk menemui Empu Gandring. Nah,
Sesampainya di tempat Padepokan Mpu Gandring, Ken Arok berpesan, datang bercakap-cakap dengan Mpu Gandring, menyampaikan hajatnya dan pesan untuk dibuatkan pusaka yang sangat ampuh. Lalu disanggupilah oleh Mpu Gandring tersebut untuk membuat pusaka. Nah, setelah sepakat, Mpu Gandring menyampaikan pusaka tersebut akan bisa dibuat dalam 1 purnama. Nah, disitulah kesepakatan itu terjadi. Lalu Ken Arok sepakat untuk menunggu pusaka tersebut dibuat dalam 1 purnama. Selanjutnya Ken Arok berpamitan untuk kembali ke akuan tersebut, dan mulailah Mpu Gandring untuk membuat pusaka atau keris yang disebut keris Mpu Gandring tersebut. Sesampainya di keakuan, Ken Arok merasa tidak sabar, hatinya tidak tenang. Dia ingin segera mendapatkan pusaka yang dipesan itu supaya cepat jadi. Maka dari itu dia tidak sabar untuk menunggu 1 purnama tersebut. Dia berangkat lagi dari keakuan menuju ke Padepokan Mpu Gandring lagi. Ditanyakan bagaimana pusaka yang dibuat. Belum jadi. Kita sudah sepakat 1 purnama pusaka itu akan siap. Lalu Ken Arok kembali lagi ke akuan. Sampai di akuan, Ken Arok tidak tenang hatinya. Dia kembali lagi ke Padepokan Mpu Gandring. Lalu sesampainya di Padepokan, Ken Arok bertanya kepada Mpu Gandring, "Mpu Gandring, bagaimana pusaka yang saya pesan?" Mpu Gandring menjawab, "Ken Arok, pusaka yang kamu pesan itu belum bisa selesai, karena sesuai apa yang saya sampaikan, pusaka ini akan siap atau selesai pada 1 purnama." Lalu Ken Arok berkata lagi, "Bolehkah saya melihat pusaka tersebut?" Dan dijawablah oleh Mpu Gandring, "Pusaka tersebut boleh kamu lihat, tapi belum selesai. Saya akan lihat." Nah, dengan berat hati Mpu Gandring memperlihatkan pusaka yang belum selesai dibuat tersebut. Dengan dibungkus selembar kain, karena pusakanya memang belum selesai, sahabat jelajah supranatural, lalu ditunjukkanlah pusaka tersebut kepada Ken Arok. "Inilah pusaka yang kamu pesan, namun keadaannya belum sempurna." Disampaikan seperti itu oleh Mpu Gandring. Dipegangnya pusaka tersebut oleh Ken Arok, karena pusaka tersebut memiliki energi karomah dan kodam yang sangat luar biasa, dan energinya ini sangat kuat, teman-teman. Dipegangnya pusaka tersebut langsung menyambar badan Ken Arok. Di situ, setelah megang pusaka tersebut, Ken Arok mendapatkan satu bisikan, "Bunuhlah Mpu Gandring sekarang." Ada bisikan yang terus terngiang membisiki pikiran dan telinga Ken Arok tersebut. Lalu pusaka yang belum siap tersebut diunjamkan oleh
Ken Arok dan tepat mengenai jantung. Seketika itu juga maka Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa 7 keturunannya akan terbunuh oleh pusaka yang dibuat. Nah, itulah sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Sampai di situ Ken Arok mendapatkan pusaka yang disebut sampai sekarang, yaitu keris Empu Gandring. Karena apa? Karena pusaka tersebut memang belum selesai dan pembuatnya memang Empu Gandring, teman-teman. Nah, dibawalah pusaka tersebut ke Akuwuan. Sampai di Akuwu, lalu di sanalah Ken Arok menjalankan misinya, bagaimana bisa merebut keakuan tersebut dengan keris Empu Gandring. Maka Ken Arok di situ mendirikan kerajaan Singosari yang dulunya keakuan di tangan Ken Arok dan memperistri Ken Dedes. Maka Ken Arok berhasil mendirikan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Singosari. Nah, itulah sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, cerita singkat tentang sebilah keris yang fenomenal, sebuah pusaka yang sangat luar biasa, yaitu pusaka kerajaan Singosari, kerajaan yang sangat hebat pada masanya, yang rajanya adalah Ken Arok. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Saksikan terus jelajah supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. Untuk berapa nas, balik nas, nas bersyari wasfasil panas, alami wasfil fi, suku nas jin nas